milih kemana. Kalau ke Jogja saya mau fokus ke Gunung Kidul, ke Bali silahkan, saya terserah kalian. Dan ini untuk mata kuliah keluarnya, untuk praktek keluarnya itu nggak wajib, ya saya nggak mewajibkan. Yang memang ada duit berlebih, ayo berangkat. Yang nggak ada, nggak apa-apa, gitu ya. Karena tugasnya nanti beda-beda ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi saya tidak mewajibkan lah. Gitu ya. Saya akan sebentar. Saya lihat dulu yang mana ya. Bahannya saya cari. Ini video sih ini. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan di situ di materi itu kita buka dulu materi yang bagian pertama itu kan sebenarnya video ya. Sebentar saya share ini ya. Tapi video itu bisa kalian pelajari. Di video itu isinya dari buku saya. Bukunya nanti saya sampaikan ke teman-teman ya. Kalian bisa lihat dulu. Coba bayangin kata pariwisata. Apa yang langsung kepikiran? Mungkin nyantai di pantai yang cerah, udara gunung yang sejuk, atau malah pusing mikirin koper yang kepenuhan. Nah, kali ini mari kita pinggirin dulu ilusi itu sejenak. Pariwisata tuh bukan cuma soal liburan atau rekreasi loh. Lewat pembahasan kita kali ini, kita bakal ngelihat pariwisata dari kacamata yang beda banget. Sebagai sebuah mesin ekonomi raksasa. Ini ibarat sistem saraf global yang super masif, luar biasa rapuh, dan saling terhubung dengan cara yang mungkin nggak pernah Anda bayangin sebelumnya. Oke, jadi dari mana kita mulai? Hari ini kita bakal membedah literatur yang keren banget, judulnya Ekonomi Pariwisata, dari konsep menjadi rencana. Kenapa buku ini menarik banget buat diulas? Karena buku ini berhasil membongkar kabel-kabel tersembunyi yang ngehubungin kebijakan makroekonomi di panggung dunia langsung ke destinasi wisata lokal tempat Anda biasa menghabiskan akhir pekan. Ini bener-bener jembatan yang nyambungin teori ekonomi murni sama realitas di lapangan. Biar pembahasan kita terarah, ini dia peta jalannya. Kita bakal mulai dari makroekonomi pariwisata global, masuk ke anatomi ekonomi pariwisata, dinamika permintaan, kompleksitas penawaran, eksternalitas, dan ditutup dengan solusi pariwisata berkelanjutan. Kita langsung masuk ke bagian pertama, makroekonomi pariwisata global. Di sini kita bakal ngeliat nih, seberapa masif sih skala perjalanan global ini? Coba perhatian angka ini, 10,3%. Di tahun 2023, pariwisata menyumbang 10,3% terhadap total PDB global. Kalau kita rupiahkan atau dolarkan, itu setara dengan 9,6 triliun dolar Amerika. Nah, teman-teman, jadi PDB dunia, produk domestik brutonya dunia itu, yang disumbangkan oleh sektor pariwisata, itu sekitar 10,3%. Dan itu nilainya triliunan, nggak kecil gitu ya. Gede banget gitu ya. Namun pariwisata itu memang sangat ringkih, sangat rentan terhadap guncangan-guncangan dunia. Coba kalian bayangin aja, 1 dari setiap 10 dolar yang muter di ekonomi dunia saat ini itu asalnya dari orang-orang yang ngepak koper dan bepergian. Dan dampaknya ke manusia nggak kalah bikin merinding. Industri ini mempekerjakan 334 juta orang. Ya, orang yang bekerja di sektor pariwisata di seluruh dunia itu banyak loh, 300 juta lebih loh. Melebihi total seluruh penduduk Indonesia yang 270 juta itu. Ya. Jadi nggak bisa diremehkan pariwisata itu. Jadi teman-teman itu mulai berpikir juga, apakah ke depan akan bergerak di bisnis bidang pariwisata seperti ini atau bagaimana? Nah, makanya ketika pariwisata saya juga akan ketika merencanakan perjalanan keluar, kalian itu yang akan merencanakan supaya kalian apa? Kalian itu belajar bagaimana mengelola pariwisata. Kalian akan saya kenalkan dengan orang-orang travel, bagaimana menentukan perjalanan, menentukan akomodasi, menentukan itinerary-nya, gitu ya. Jadi betul-betul kalian tuh belajar penuh nanti. Jadi ada teori, ada praktek perencanaannya, ada observasi lapangannya. Jadi biar gak bosen gitu ya, kita kan semua mata kuliah itu di kelas gitu ya, biar kalian tuh paham betapa pentingnya yang namanya pariwisata. Dan peluang kerja di sektor pariwisata itu gede banget gitu ya. Coba lihat secara global.
Buat ngasih sedikit gambaran, jumlah tenaga kerja ini tuh kira-kira sepadan sama seluruh populasi negara Amerika Serikat. 334 juta nyawa yang periuk nasinya benar-benar bergantung sama pergerakan wisatawan. Nah, kalau kita tarik statistik makro ini ke konteks Indonesia, angkanya tetap fantastis. Target penerimaan devisa Indonesia dari sektor pariwisata di tahun 2024 aja nyentuh 15,5 miliar dolar. Ini bukan sekedar angka cantik di atas meja kementerian ya. Ini urat nadi nasional kita. Pariwisata jadi sektor ekonomi terbesar ketiga di Indonesia yang benar-benar mompa kehidupan dari ujung Bali sampai ke Labuan Bajo. Dan ini ngasih contoh yang super brilian buat ngejelasin yang namanya efek kupu-kupu di dunia nyata. Gini. Efek kupu-kupu tuh gini, butterfly effect ya, butterfly effect. Jadi gampangnya gini, ada badai di Argentina gitu ya, tapi yang terdampak badainya itu tidak hanya Argentina, Indonesia juga terdampak, padahal badainya itu jauh gitu ya. Itu efek kupu-kupu ya, itu efek kupu-kupu. Nah, efek kupu-kupu dalam hal pariwisata ini tentu efek dari gejala ekonomi makro yang tidak baik gitu ya. Ada perang, pasti pariwisata turun, padahal perangnya bukan di Indonesia, perangnya mungkin di Ukraina gitu ya. Nah, kita coba nih dengerin lagi. Langkah pertama, Bank Sentral Eropa mutusin buat naikin suku bunga. Terus langkah kedua, nilai euro otomatis melemah. Masuk ke langkah ketiga, karena euro lagi loyo, anggaran liburan seorang turis dari Jerman mendadak kepotong 15%. Hasil akhirnya di langkah keempat, sebuah pemesanan kamar hotel di Bali tiba-tiba dibatalin. Ini bukti nyata kalau inflasi di Frankfurt atau Washington sana bisa langsung berdampak ke jumlah pesanan restoran di Maladewa atau tingkat hunian hotel di Bali. Ya, ini kalau suku bunga naik di Eropa atau Amerika, euro melemah. Sekarang di Indonesia kan rupiah lagi melemah tuh. Mestinya ketika rupiah melemah, semakin banyak orang berwisata ke Bali, misalnya. Itu yang semestinya terjadi, gitu ya. Jadi dampak dari sebuah efek makroekonomi terhadap pariwisata itu sangat luar biasa. Semuanya nyambung. Lanjut ke bagian kedua, anatomi ekonomi pariwisata. Sektor yang satu ini tuh ibarat makhluk ekonomi yang sama sekali unik dan punya aturan mainnya sendiri. Ada 4 ciri khas utamanya, nggak berwujud, nggak bisa disimpan, musiman, dan sangat beragam. Beda sama beli HP atau baju yang bisa Anda pegang fisiknya, di pariwisata Anda tuh pada dasarnya beli janji dan kenangan, sesuatu yang nggak berwujud. Tapi, poin yang paling krusial dan mungkin paling kejam secara ekonomi di sini adalah sifatnya yang nggak bisa disimpan atau perishability. Anda nggak bisa tuh ngambil kamar hotel yang lagi kosong di Labuan Bajo malam ini, terus Anda masukin gudang buat dijual lagi minggu depan. Nggak bisa. Kalau kamar itu kosong malam ini, potensi pendapatannya menguap dan hilang selamanya. Terus apa sih yang bikin orang mau beli produk yang bahkan belum bisa mereka pegang ini? Mari kita masuk ke bagian ketiga, dinamika permintaan pariwisata. Nah, yang benar-benar menarik dari data ini adalah gimana faktor ekonomi bekerja persis kayak pegas. Permintaan wisata ini ditentukan dari kombinasi faktor ekonomi, sosiodemografis, sampai geografis. Tapi coba kita lihat ekonominya. Berdasarkan data, kalau ada kenaikan 1% aja di pendapatan masyarakat Australia, itu bisa bikin lonjakan permintaan liburan ke Bali sebesar 1,5%. Coba, kalau ada kenaikan 1% aja, masyarakat Bali pendapatannya, wisata di Bali juga ikut naik. Jadi yang dimaksud dengan urat saraf global, pariwisata itu memang nyambung semua uratnya, nyambung semua. Ya, kenapa yang dipikir global? Karena memang orang luar negeri dengan pendapatan yang tinggi, wisata itu seperti kebutuhan pokok, beda sama kita. Ya, wisata itu masih bukan kebutuhan pokok, gitu ya. Karena kita masih terjebak untuk konsumsi makanan, pendapatan kita cukup untuk konsumsi makanan. Orang luar negeri beda. Ya. Jadi beda lagi gitu ya. Ketika pendapatannya naik, dia digunakan untuk wisata, gitu ya. Itu orang luar negeri. Kita coba lagi. Ya. Wisata ini sering banget bertindak kayak barang mewah. Permintaannya tuh sangat elastis ngikutin dompet masyarakat di negara asal. Oke, dari pelancongnya kita pindah ke bagian keempat, yaitu destinasinya. Kompleksitas penawaran pariwisata.
Penting banget buat disadari kalau penawaran pariwisata itu bukan dari satu industri yang berdiri sendiri. Ini tuh produk keroyokan dari berbagai sektor yang dipaksa buat kerja bareng. Anda punya alam kayak pantai, infrastruktur dasar kayak bandara, dan suprastruktur kayak hotelnya itu sendiri. Logikanya gini, kalau jalan menuju pantainya hancur atau bandaranya lagi kekurangan staf, ya resor bintang 5 dengan pemandangan paling juara sekalipun bakal kosong melompong. Mereka benar-benar tersandra satu sama lain. Dan disinilah letak paradoks dan ketegangan paling gila di pasar pariwisata. Di satu sisi, permintaannya itu super fluktuatif. Bisa meledak karena tren viral, tapi bisa juga hilang dalam semalam cuma gara-gara pandemi atau perang di benua lain. Tapi di sisi lain, penawarannya itu luar biasa kaku. Butuh waktu bertahun-tahun dan modal triliunan buat ngebangun sebuah bandara atau... Ya, penawarannya kaku memang. Coba kita lihat, gempa NTT kemarin, itu pasti sangat berdampak terhadap wisata Labuan Bajo, Pulau Komodo, karena apa? Infrastrukturnya banyak rusak. Ya, jadi tentu pendapatan masyarakat yang terdampak gempa di NTT, Labuan Bajo yang bergantung kepada pariwisata, tentu pendapatannya turun. Ya, jadi pariwisata ini memang mempunyai sistem yang sangat luar biasa. Dia sangat elastis permintaannya. Namun perbaikan penawaran bandara, pelabuhan, hotel yang rusak akibat bencana itu kaku, itu kan lama perbaikannya, butuh waktu yang lama. Ya, jadi pariwisata ini menguntungkan sekaligus sangat rentan sebagai permintaan penawarannya rentan, gitu ya. Resor. Jadi pas permintaannya tiba-tiba anjlok, infrastruktur raksasa ini kan nggak bisa ya dipindah gitu aja pakai truk ke kota sebelah yang lagi rame. Dia macet di sana. Ketegangan antara tarik-menarik ini pada akhirnya nyiptain efek samping yang nyata. Kita masuk ke bagian kelima, eksternalitas atau biaya perjalanan yang sebenarnya. Eksternalitas di pariwisata ini persis kayak pedang bermata dua. Ada sisi positif dan negatifnya. Di sisi negatif, kita ngelihat biaya tersembunyi yang harus ditanggung masyarakat lokal. Misalnya nih, tren mengubah apartemen jadi Airbnb di Barcelona yang ujung-ujungnya bikin warga asli sana nggak sanggup lagi bayar sewa rumah mereka sendiri karena harganya meroket. Tapi, kita nggak bisa nutup mata sama eksternalitas positifnya. Pendapatan dari turis di banyak negara berkembang itu sering banget jadi urat nadi yang mendanai pelestarian budaya lokal dan konservasi satwa liar yang tadinya sama sekali nggak keurus. Cuma memang berdasarkan sumber kita, ada fakta ketimpangan global yang cukup tajam di sini. Coba bayangin, negara-negara G20 itu menguasai 75% dari total devisa pariwisata dunia. Di sisi lain, benua Afrika yang menyimpan 60% dari total situs warisan dunia UNESCO, ironisnya cuma dapat jatah sekitar 5% aja dari kekayaan pariwisata global ini. Data ini ngasih cerminan realitas yang cukup pahit, di mana wilayah yang punya akar budaya dan sejarah paling dalam seringkali malah dapat cipratan ekonomi yang lebih kecil. Tentu aja, kita nggak bakal berhenti cuma buat ngeluhin masalahnya. Mari kita masuk ke bagian terakhir, solusi pariwisata berkelanjutan. Gimana caranya ngeberesin kegagalan pasar ini? Disinilah alat-alat kebijakan ekonomi mulai turun gunung. Salah satu yang paling populer itu penerapan pajak Piguvian. Anda pernah nggak sih merasa agak sebel waktu harus bayar retribusi tambahan pas baru mendarat di Bali atau Venesia? Nah, sebenarnya itu pajak Piguvian yang lagi bekerja. Tujuannya tuh buat menginternalisasi biaya-biaya tersembunyi tadi, memaksa pasar pariwisata buat ikut bayar dan tanggung jawab secara finansial atas jejak lingkungan yang mereka bikin. Selain pajak, pemerintah juga bisa pakai sistem subsidi, misalnya ngasih insentif buat hotel-hotel yang mau beralih pakai teknologi ramah lingkungan. Pada akhirnya, semua data dan kerumitan ekonomi yang udah kita bahas ini bermuara pada satu pemikiran besar dari sumber kita. Kalau melihat gimana rentahnya industri ini dan betapa besarnya dampak pariwisata ke masyarakat lokal, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita bikin pariwisata ini jadi kekuatan yang menyatukan, bukan malah memperlebar jarak dan memecah belah. Ini bukan cuma PR buat Menteri Pariwisata atau bos-bos jadikan hotel loh, ini tantangan buat kita semua. Bikin kita mikir kan, kira-kira jejak macam apa ya yang bakal Anda tinggalkan di liburan Anda berikutnya? Oke, teman-teman, itu ya tadi ya penjelasan di buku saya, di buku yang saya bagikan itu di bab 1 dan bab 2. Nah, dari penjelasan itu kita tahu pariwisata ini sebuah pasar gitu ya, sebuah pasar. Yang namanya pasar ada supply dan ada demand. Ya.
yang membuat pariwisata ini bisa hidup atau mati itu tergantung pada supply dan demand-nya. Di penjelasan tadi, supply ini sangat kaku. Ketika terjadi perang, ketika terjadi bencana, tentu infrastruktur rusak. Dan infrastruktur ini kaku, nggak bisa tiba-tiba dipindahkan dari kota A ke kota B, negara A ke negara B. Enggak, tidak seperti itu. Jadi betul-betul butuh yang namanya biaya, butuh yang namanya waktu. Mungkin teman-teman ingat ketika COVID di Bali itu sepi banget, hotel itu sampai banyak yang tutup, banyak PHK, harga hotel itu diturunkan habis-habiskan. Ya, di Lombok juga seperti itu. Tapi ketika ekonomi sedang baik-baik saja, tidak ada pandemi, kok ekonomi lagi bagus, ya wajar. Orang yang hidup di daerah wisata, di pusat-pusat wisata besar, berskala internasional, sejahtera dia hidupnya. Ya, karena apa? Multiplier efek ekonomi yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa melihat, misal Surabaya nih. Surabaya ini boleh dikatakan tempat wisata kota tentunya ya. Wisata kota yang ada di Surabaya ini tergantung apa saja, permintaan dan penawaran. Mungkin teman-teman mengikuti berita di Surabaya, banyak orang yang terganggu persoalan parkir, gitu ya. Baik itu di Tunjungan Romansa, di Kota Lama, atau di tempat lain, di kebun binatang kemarin yang sempat viral parkirnya sampai 50.000, gitu ya. Menurut teman-teman, parkir ini bagian dari permintaan apa penawaran pariwisata? Coba, parkir ini penawaran apa permintaan? Ayo dijawab, parkir itu penawaran apa permintaan pariwisata? Penawaran. Betul, ya. Jadi, karena penawarannya seperti itu, penawarannya tinggi, mahal, ya, parkir liar itu kan menimbulkan biaya ekonomi, ketidaknyamanan. Maka dampaknya permintaannya naik apa turun? Turun. Turun, bagus. Ya. Ya, Pak. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan gitu ya di Surabaya itu. Betapa kacaunya gitu ya parkir itu. Kalian ingin menikmati wisata, mungkin jalan-jalan di Tunjungan Romansa, mau foto-foto di Kota Lama, tapi tiba-tiba parkirnya ya kayak gitu. Kacau gitu ya. Sebenarnya itu kan tidak hanya di Surabaya, mungkin di Jogja juga, di kebun binatang Jogja. Mahal banget itu parkirnya, sehingga orang itu turun. Jangan diremehkan gitu ya. Sesuatu yang bersifat daya tarik, salah satu daya tarik itu kan memang fasilitas. Kalau parkirnya gratis, orang yang mau. Kalian nanti, misal kalian ke Bali ya, kalau kalian tuh sudah tahu, di Bali itu nggak ada parkir liar, nggak ada mereka itu. Ya, parkir sembarangan nggak hilang sudah motornya itu. Ya, itulah daya tarik bagi wisatawan sehingga ketika mereka gampang parkir dan sebagainya, persewaan sepeda motor meningkat, gitu ya, kunjungan wisatawan meningkat, tingkat keamanan meningkat, itu enak, gitu ya. Beda nanti kalian mungkin kalau jalan ke Jogja, Gunung Kidul, kalian bisa rasakan tiap pertigaan itu ada orang minta uang. Di Bali itu nggak ada loh. Ngatur lalu lintas minta uang itu nggak ada loh. Di Jogja itu ada. Kalian bisa nanti tanya ke travel, tanya, kenapa mahal Jogja sama Bali? Ya, salah satunya itu pungutan liar seperti itu. Kemudian tadi dibahas ada yang namanya pajak Pigovian, pajak yang dibebankan kepada turis. Karena turis menikmati alam, meninggalkan jejak sampah, kerusakan lingkungan dan sebagainya, muncullah pajak, gitu ya. Nah, itu bisa kalian lihat nanti ya. Makanya kelas kalian itu silakan memilih nanti di voting lah mau kemana gitu ya, maunya kemana. Syukur-syukur bisa mulai nabung mulai minggu ini gitu ya. Supaya kalian tuh ketika kita keluar, ketika kalian observasi lapangan, kalian itu tidak hanya melihat daya tarik wisata, tapi kalian bisa melihat daya tarik lainnya apa, faktor yang menarik orang untuk berwisata itu apa. Ini adalah fenomena ekonomi, kalian harus paham, gitu ya. Kalau angkatan berapa dulu COVID saya ngajar ya, 2017 angkatan pertama itu masih ke Bali, mereka itu mintanya. Mulai 2020 deh, angkatan 2018
kena COVID 2020 nggak bisa berangkat, ya akhirnya mereka prakteknya kemana? Ke kebun binatang, ke kenjeran, kasihan juga gitu ya. Kasihannya kenapa? Materi saya tentang wisata dunia, bagaimana proses perencanaan wisata dunia dan dampak ekonomi globalnya. Tapi mereka itu yang diteliti adalah kenjeran, kebun binatang gitu ya. Kasihan saya itu gitu ya. Sehingga saya diprotes sama mahasiswa angkatan selanjutnya, ayo Pak keluar lagi. Aduh, ya udah kita rencanakan, kita keluar deh, kita observasi. Nah, semakin mereka observasi, semakin mereka tahu, oh wisata itu seperti itu. Oh wisata itu tidak hanya di pagi, siang, sore hari. Ternyata wisata itu 24 jam, sampai subuh itu berjalan pariwisata itu. Oh wisata ini, nanti kalau kalian ke Bali bisa kalian lihat. Kenapa yang banyak wisata ini sekarang orang India sama orang Rusia, Eropa Timur. Kenapa? Kalian analisis itu, gitu ya. Mungkin kalau orang Rusia karena sering perang ya di sana, orang Eropa Timur, Ukraina itu sering perang, ngungsi ke sini. Orang Rusia ke sini juga ke Bali. Daripada dia di wajib militer suruh ikut perang, dia lari, gitu ya. Orang India, kenapa orang India banyak? Orang India lagi tinggi nih pendapatannya nih sekarang nih. Dia berwisata ke Indonesia. Masalah pertanyaannya, terus orang Indonesia ini berwisata kemana dengan dolar yang menguat, rupiah melemah? Orang Indonesia ini wisata kemana gitu ya? Karena apa? Nggak ada harganya nih rupiah nih. Kamu wisata ke Singapura, ke Malaysia, nggak ada harganya. Bawa uang 1 juta mungkin sehari habis, gitu ya. Nggak ada harganya, karena rupiah melemah. Tapi orang Australia, orang luar negeri lain gitu ya, bawa dolar ke Indonesia, dolarnya tuh lebih banyak dapat rupiah, belanjanya lebih banyak, makanya mereka betah, gitu ya. Jadi ada sisi baiknya ketika nilai tukar kita itu melemah, rupiah itu melemah. Baiknya apa? Ya banyak orang wisata ke Indonesia karena barang Indonesia lemah. Coba kalian perhatikan juga, mungkin yang sering scroll TikTok atau medsos itu sekarang banyak anak muda Malaysia itu belanja di Jakarta, di Plaza Indonesia, daripada belanja di Malaysia sendiri lebih mahal katanya. Mending mereka ke Jakarta. Banyak orang Singapura belanja bulanannya di Batam daripada di Singapura sendiri, gitu ya. Mereka itu lebih banyak menghabiskan uang, di mana uangnya itu per $1 menghasilkan lebih banyak barang. Ya, dulu kan rupiah 15.000, tuh sekarang kan 17.000, 18.000, makin lemah kan gitu ya. Jadi per $1 dulu cukup dapat 15.000, sekarang $1 dapat 18.000, untung 3.000. Nah, seandainya mata uang kita mata uang dolar, mungkin kalian akan keluar negeri juga, gitu ya liburannya, dengan menikmati uang yang lebih banyak. Nah, itulah pengaruh kebijakan moneter, pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan dan penawaran pariwisata. Ya ini untuk membuka stretching dulu lah ininya kalian ya, pemikiran kalian. Oh pariwisata gitu ya, gede banget gitu ya dampaknya pariwisata itu ya buat ekonomi kita, buat ekonomi dunia. Makanya kalian entrepreneur, kalau ingin entrepreneur, jangan hanya jualan makanan dan minuman. Pikirkan juga gimana kalau kalian tuh bergerak di sektor pariwisata. Cuma sektor pariwisatanya tentu sektor pariwisata yang orientasinya internasional. Ya, kayak di Bali misalnya, orang jual pernak-pernik kecil itu bukan Bali yang produksi, orang Jombang gitu ya. Makanya ketika ekonomi Bali tumbuh, turis tumbuh, orang Jombang ini tambah kaya nih yang jual pernak-pernik itu. Gitu ya. Nah, inilah urat sarafnya pariwisata. Ya, kalau kalian pariwisata, tapi yang kalian sasar masih UKM di sekitar, kalau di Indonesia itu pariwisata yang rame itu apa? Wisata ziarah gitu ya, ziarah kubur, ziarah wali. Kamu kan bisa bayangin, banyak mana sih belanjanya orang pergi ziarah sama orang pergi ke Bali? Kira-kira banyak kemana belanjanya? Banyak yang mana? Orang Pergi Bali, Pak. Tentu, pergi ke Bali. Padahal kunjungan ziarah itu banyak, tapi masalahnya mereka tuh nggak belanja, gitu ya, nggak belanja. Beruntung Ampel itu di Surabaya, orang Surabaya masih suka beli kuliner dan sebagainya, gitu lah. Coba kalian yang orang Tuban, yang banyak ziarah kuburannya itu, lihat UKM-nya, ya gitu-gitu aja, nggak bisa melesat. Hotel di Tuban, apakah tumbuh seperti Bali karena banyaknya wisatawan ziarah? Enggak. Ya, inilah pentingnya kalian belajar tentang ekonomi pariwisata yang wawasannya global, yang wawasannya internasional.
Mungkin di desa kalian juga banyak nih tempat wisata yang dadakan nih. Biasanya ada foto lambang love gitu ya, foto-foto balon gitu ya, kalian foto. Itu nggak seberapa juga gitu loh dampaknya. Multiplier efeknya nggak seberapa juga bagi masyarakat gitu ya. Makanya kalian itu kalau memang mau merantau, jangan hanya merantau ke Jakarta, nanti merantaulah ke tempat wisata, pusat wisata, entah itu Bali, entah itu Lombok. Bisa jadi orang kaya kalian itu. Apalagi kalian punya skill misalnya ya, kalian punya skill memasak yang enak dan sebagainya, buka resto di sana. Kalian punya keterampilan yang kreatif gitu ya, pergi ke sana. Karena apa? Di sana sumbernya uang, hulunya uang di sana. Dan orang sana, orang luar negeri berwisata ke Indonesia, itu yang mereka hitung adalah dolar. Mereka bawa dolar, nggak bawa rupiah mereka itu. Jadi uangnya berlebih, uangnya banyak, gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi pariwisata itu adalah pasar, jangan lupa. Itu pasar. Kenaikan pendapatan orang di luar negeri bisa meningkatkan kunjungan wisata di Indonesia, gitu ya. Melemahnya nilai tukar rupiah juga bisa meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata. Tapi sebaliknya, ketika mata uang mereka kuat, euro menguat, dolar menguat, pariwisata bisa turun. Seperti yang tadi di slide itu. Itu teman-teman. Jadi semuanya ada di buku, saya sudah share bukunya. Jadi slide ini isi dari buku yang saya buat itu. Ya. Buku itu sebenarnya disuruh dijual sama penerbit. Pak, jual di Gramedia, Pak. Ekonomi pariwisata nggak ada, Pak, di Indonesia, Pak, yang bahas. Enggak. Saya kasihkan gratis ke mahasiswa saya, gitu aja. Ya, saya kasihkan gratis aja, gitu aja. Yang penting kalian mau belajar, mau baca, mau kuliah, ayo. Buku itu bisa dibedah, gitu ya. Di buku itu juga banyak hasil penelitian, gitu ya, yang bisa kalian lihat terkait ekonomi pariwisata. Baik teman-teman, ada diskusi silakan. Ini pertemuan pertama, santai aja ya. Muhammad siapa kamu namanya? Al-Ghazali. Al-Ghazali, Pak. Wah, Al ini lagi bulan madu terus. Pak. Al Ini, Pak. Al. Pak, ini saya izin bertanya ya, Pak. Gak usah izin males saya. Tanya aja ya. Komentar menurut Bapak soal harga internasional atau harga turis itu bagaimana, Pak, terhadap di Indonesia seperti ini? Kan kadang saya ke Bali ya, Pak. Saya lihat tuh harga khusus turis atau harga warga lokal itu kan berbeda, Pak. Itu tuh hanya untuk menyesuaikan kurs kita yang rendah dengan orang sana atau sekedar mencari keuntungan saja, Pak. Soalnya waktu saya ke Jepang sama US tuh nggak ada, Pak, harga internasional atau harga turis atau harga apa. Harganya sama rata gitu, Pak, untuk seluruh orang atau seluruh pengunjung, Pak. Sedangkan di Indonesia terdapat harga turis atau harga internasional seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, itu menarik ya. Itu kayaknya memang hanya terjadi di Indonesia. Ya, saya keluar negeri gitu kemana, standar harga. Iya, Pak, sama semua. Nggak ada double standar gitu, standar ganda itu nggak ada. Mereka mungkin di Bali, di Jogja harga turis itu menerapkan, tapi mereka sebenarnya nggak ngerti teorinya. Itu namanya pajak Pigovian. Mereka itu mumpung ada orang luar negeri nih, atau memang ada pajak daerah yang mewajibkan orang luar negeri itu belinya lebih mahal. Supaya apa? Mereka itu kan, anggaplah, mereka itu kan menikmati alam kita. Mereka juga tanpa disadari meninggalkan sampah, kotoran dan sebagainya. Ya, Iya, Pak. itu bagus gitu ya. Tapi bagi mereka karena kita itu harganya rendah memang, Iya, Pak. itu nggak masalah. Bagi orang luar negeri itu nggak masalah, gitu ya. Itu nggak masalah banget. Mungkin kalau kita ke Bali akan sering melihat, oh untuk turis asing masuk tiket masuk untuk tempat wisatanya beda. Iya, di markup, Pak. Markup kan, gak usah jauh-jauh deh, Borobudur misalnya sekarang. Untuk orang biasa 500.000 sampai ke puncak, atau 750.000. Untuk orang asing bisa 1 juta sampai 1.500.000. Betul, Pak. Borobudur, gitu ya. Itu pajak Pigovian memang. Ya. Jadi kapan lagi kita narik pajak, gitu ya, menambah pendapatan daerah dan pendapatan negara, kalau tidak melalui itu. Nah, inilah untungnya ketika suatu wilayah itu memiliki destinasi wisata yang kelasnya memang kelas internasional. Ya, kalau masih wisata ziarah itu nggak ada apa-apanya. Ada sih wisata ziarah yang kelasnya internasional. Mekah itu loh. Iya, Pak. Arab Saudi itu seandainya nggak ada itu, kena goncangan harga dunia turun, Arab Saudi nggak punya Mekah, sama aja miskin dia.
Ya jadi jangan dikira Mekah itu cuma itu religius, enggak. Itu tempat wisata itu. Dan harganya nggak masuk akal gitu ya. Itu tempat wisata. Dijadikan tempat wisata sekarang itu. Dari dulu memang tempat wisata itu sumber pendapatan bagi mereka. Nah, seandainya Mekah itu ada di Ketintang, macetnya minta ampun Ketintang tuh. Ya, Iya, Pak. kaya-kaya orang Ketintang itu. Hotel itu banyak itu pasti itu. Nah, makanya Arab Saudi itu karena mulai banyak orang yang berpikir logis, banyak wisata umroh sekarang yang menawarkan bagaimana paket umroh sekaligus nonton Cristiano Ronaldo main. Iya, Pak. Itu combine antara wisata religi dengan sport tourism. Makanya banyak pemain Eropa terkenal itu main di Arab Saudi, bukan karena apa? Itu bagian sport tourism yang dikombinasikan dengan religious tourism. Ya. Enak kan jualan agama kan? Enak, Pak. Itu yang terjadi sekarang. Gak usah heran kamu gitu ya. Gak usah heran. Nah, kalau di Bali itu kan bagaimana adat dan budaya dikombinasi dengan agama. Tidak dikombinasi dengan sport tourismnya, tapi dikombinasi dengan agama dan adat budayanya. Iya, Pak. Seperti desa-desa adat seperti itu, Pak. Betul. Sehingga menarik. Desanya terawat, masyarakatnya sadar wisata, sopan kayak gitu ya, gak resek. Ada orang bule pakai baju mini gak sweet-sweet gitu ya. Iya. Itu bagus. Itu mempengaruhi supply. Itu teman-teman. Makanya kita kuliah offline itu nanti saya akan lebih banyak menceritakan. Saya kalau online itu penjelasan saya terpotong-potong. Bingung saya online itu ya. Saya juga gak enak juga. Wah, kuotanya teman-teman ini kadang-kadang di kos beli atau gimana gitu ya. Biaya kan kalian. Saya orang ekonomi, kalian orang ekonomi. Setiap biaya itu harus diperhitungkan. Iya, Pak. Saya khawatir kalian 100.000 tiap minggu itu hanya buat untuk beli kuota kuliah online. Itu merugikan. Padahal kalian sudah bayar UKT. Saya nggak suka. Saya cari kelas, saya usahakan sampai dapat kelas, kita kuliah offline. Kalaupun nggak hari Jumat sore, saya carikan nanti jamnya jam berapa, saya koordinasi dengan ketua kelasnya nanti ya. Kita offline. Saya nggak mau online. Saya nggak mau kalian berkorban banyak. Gitu. Mending uangnya kalian tabung untuk persiapan kuliah keluarnya itu. Ya, uang kuotanya itu. Baik, Pak. Nah, nggak tahu teman-teman nih, kelas F ini ada kelas sih yang mintanya ke Lombok, gila. Itu di naik kapalnya aja 20 jam itu udah itu habis perjalanan kita ya. Gak efisien gitu ya. Kalau ke Bali mungkin sekarang 10 jaman ya, ada tol udah kan gitu ya. 10 jaman. Nah, minggu depan rencana saya temukan kalian dengan travel biar kalian tuh belajar perencanaan. Ke depan mungkin kalian mau belajar tentang travel, kemudian kalian mau buka usaha travel, silakan. Travelnya tuh baik tuh, pelajari. Tahun kemarin tuh travelnya ngasih fasilitas hotel bintang 4 deh kita itu. Jadi kakak-kakakmu itu sarapan di hotel tuh milih sendiri kayak di hotel jasa gitu. Makanannya prasmanan semua. Kayak gitu. Nah, nantilah minggu depan mungkin saya pertemukan kalian biar segera direncanakan. Yang pasti kalian sambil nabung ya. Ingat ini nggak wajib. Jangan sampai nanti ada laporan, Pak saya diwajibkan Pak Hendri. Enggak wajib, sialan kalian. Saya kena laporan viral nanti. Wah, dipanggil KPK segala nanti. Ya, saya aja sama hotel tuh dosen yang ikut tuh bayar kok. Saya nggak mau hotel dosen yang ikut nggak bayar, nggak boleh gratifikasi. Saya tuh paling nggak suka kayak gitu. Tetap bayar semuanya kayak yang ikut. Kalau Gunung Kidul lebih dekat sih, tapi relatif banyak pantainya. Kalau ke Bali itu kan kombinasi. Saya nggak tahu kalian milih kemana. Tapi kayaknya kalau ke Jogja memang lebih mahal daripada ke Bali. Bapak kan lebih dekat. Yang tadi saya sampaikan, pajak Pigoviannya luar biasa Jogja itu. Kenapa Jogja itu nggak bisa lebih besar daripada Bali? Malah yang lebih besar sekarang wisatanya Solo. Cuma Solo itu lebih banyak wisatanya anak muda, tempat nongkrong lah, apalah, kafe gitu ya. Itu Solo. Ya. Solo tuh lebih ramai dari Jogja sekarang. Ada lagi sebenarnya yang kalau pengen itu ke Dieng gitu ya. Tapi Dieng juga saya nggak mau kalau banyak rombongan ya, khawatir saya jalannya licin gitu ya, jurang gitu, menakutkan juga. Nantilah dibicarakan sama travel biayanya berapa. Saya nggak ikut-ikut, silakan kalian bicara sendiri dengan travelnya, didilkan saja lah, saya fasilitasi saja. Untuk travel memang saya nggak mau aneh-aneh, yang sering kita pakai aja lah yang sudah terbukti kualitasnya gitu, jangan nyoba-nyoba. Saya pernah 2000 berapa